Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqumma haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, karunia dan hidayah yang telah diberikannya kepada kita semua. Selawat dan salam hendaklah tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang surat Al-Fatihah, yang mana awal surat Al-Fatihah ini ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan perjalanan hidup kita. Karena di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini banyak sekali terdapat pengajaran-pengajaran di dalamnya yang bisa kita petik dan bisa kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim ini kalau arti menurut yang tertulis di dalam kitab-kitab, Bismillahirrahmanirrahim ini yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim ini ada yang mengartikan dengan bimbingan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada yang mengartikan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semuanya bagus, tergantung kepada kita memakai arti yang mana. Bismillahirrahmanirrahim ini saya katakan merupakan perjalanan hidup kita. Saya katakan perjalanan hidup kita karena Bismillahirrahmanirrahim ini diawali dengan huruf ba dan diakhiri dengan huruf mim. Agar kita mudah memahaminya, baiklah kita artikan menurut bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim ini diawali dengan huruf ba. Ba bisa berarti buta. Mim itu diakhiri dengan huruf mim. Mim itu bisa kita artikan dengan melihat atau kita artikan mengenal. Apabila di awal kehidupan kita masih dalam keadaan buta, bagaimana kalau di akhir hayat kita masih dalam keadaan buta? Jangan sampai kita termasuk apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Siapa yang buta matanya di dunia, di akhirat dia tambah buta. Siapa yang tersesat jalannya di dunia, di akhirat dia tambah tersesat. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini jangan kita termasuk orang yang buta. Kalau bisa di akhir hayat kita bisa melihat, kita bisa mengenal. Jangan sampai ketika nyawa di kerongkongan kita berkata, ya Tuhan, mengapa mataku tidak dapat melihat? Padahal dulunya aku melihat. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, mengapa kamu tidak dapat melihat? Padahal kami lebih dekat dari urat leher kamu.
Marilah dalam kesempatan kali ini agar kita dari awalnya buta dan kita akhiri kehidupan kita ini dengan melihat, dengan mengenal, untuk memahami. Marilah kita kaji Bismillahirrahmanirrahim ini melalui huruf demi huruf, kalimat demi kalimat. Bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari huruf ba dan diikuti dengan huruf sin dan diikuti dengan huruf mim dan diikuti dengan kalimat Allah dan diikuti dengan kalimat Rahman dan diikuti dengan kalimat Rahim. Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan huruf ba. Bikana makana biyakuna makuna. Apa yang ada tetapkan adanya, yang tidak ada tak perlu dicari. Allah itu ada, wajib kita cari. Allah itu ada, wajib kita kenali. Kemudian setelah huruf ba diawali dengan huruf sin. Sin ini memiliki 3 gigi. 3 gigi ini melambangkan perjalanan kita yang harus kita lalui. Ketiga gigi ini yaitu syariat, tarekat, hakikat. Syariat merupakan jalan tubuh kita yang kasar, yang tidak bisa kita tinggal. Syariat ini adalah syarat. Kita hidup karena syarat, kita mati karena sebab. Syarat hidup, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu bekerja, kita perlu rekreasi, dan sebagainya. Dan kita mati karena sebab. Ada sakit, ada kecelakaan, dan yang lain. Jadi perjalanan kita harus kita lalui dengan syariat. Kemudian tarekat. Tarekat itu jalan hati. Bagaimana kita membersihkan hati dan sebagainya. Kemudian jalan kita yang selanjutnya yaitu hakikat. Hakikat ini jalan jiwa. Jiwa ini rindu untuk mengenali Tuhan, rindu untuk mengenal Tuhan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita telah menjalani ketiga jalan ini, yang terakhir yang harus kita tempuh yaitu huruf mim. Mim ini berarti mengenal ma'rifatullah. Jadi mim ini ma'rifatullah, mengenal. Apa yang kita kenal yaitu kalimat Allah. Alif lam lam. Allah yang mana? Yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini perjalanan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan tadi, diawali dengan huruf ba, diakhiri dengan huruf mim. Agar apa? Agar perjalanan kita itu terarah. Kalau perjalanan kita terarah,
berarti mata hati kita terbuka, mata kolbu kita terbuka. Bagaimana kalau mata kita buta? Kita akan berjalan. Siapa yang akan menuntun kita? Siapa yang akan membimbing kita? Untuk membimbing kita dari kita buta hingga kita bisa melihat, itu hanyalah seorang guru yang dapat membimbing kita, guru yang dapat menunjuki kita. Karena siapa yang tidak memiliki guru, nanti setan yang menjadi guru. Dalam hal mengkaji Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan perjalanan hidup kita yang harus dan mesti kita pelajari agar kita bisa selamat. Dengan mengkaji Bismillahirrahmanirrahim dan kita benar-benar memahaminya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dapat melihat, orang-orang yang dapat mengenal. Siapa yang kita kenal? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah, siapa yang mengingatku, maka hatinya menjadi tenang. Dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit menambah wawasan kita agar kita berusaha untuk terus belajar, terus berguru pada ahlinya, agar kita yang dulunya mata kita tertutup, Allah bukakan mata kolbu kita. Yang dulunya kita terhijab, Allah bukakan hijab kita agar kita bisa menyaksikan, kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena awal ludin ma'rifat, karena awalnya suatu agama mengenal Allah. Kalau kita tidak beragama dari awal, berarti kita belumlah beragama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.